Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Amelia. Saya Rika Karlina. Kami dari mahasiswa Universitas Nasional Pasim. Di sini kami akan mengerjakan salah satu tugas komunikasi bisnis dari Buala mengenai apa, Babe? Untuk wawancara. Nah, jadi wawancara salah satu dari, maksudnya bergantian gitu ya, ke saya dan ke teman saya. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan perusahaan saya ya. Perusahaan saya itu bergerak di bidang jasa. Itu lembaga amil zakat yang menghimpun dana dan mengeluarkannya berbagai dengan program gitu. Sedangkan kamu, Babe? Saya juga berada di perusahaan jasa, yaitu Yayasan Darut Tauhid, di mana membawahi beberapa lembaga yang salah satunya adalah perusahaan Ina, yaitu DT Peduli. Oke. Jadi sekarang langsung aja ya guys. Ada beberapa pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada saya dan teman saya. Iya. Siapa nih yang Saya memulai? dulu bertanya ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama adalah, media apa sih yang digunakan oleh DT Peduli dalam menyampaikan produknya kepada para donatur? Oh iya, teman-teman, karena sekarang pandemi, jadi kami memaksimalkan itu online. Offline tuh sama sekali tidak gitu ya. Sampai-sampai kerja juga kan di rumah gitu. Nah, kita memaksimalkan online seperti di IG, Facebook, YouTube dan sebagainya. Yang biasanya kajian-kajian untuk menghimpun dana dari ibu-ibu sosialita, kami adakan kajian-kajian online gitu. Jadi teman-teman sangat mudah untuk berdonasi kayak pakai QRIS dan sebagainya, transfer. Jadi sekarang kami sih lebih memaksimalkan online sih saya untuk memasarkan gitu ya, memperkenalkan siapa sih DT Peduli kayak gitu. Iya, berarti meskipun secara online ini pendapatan juga masih ada ya? Masih dong, cuan selalu ada, dana amil selalu ada insya Allah. Iya, mantap sis. Untuk pertanyaan kedua, untuk omset atau pendapatan yang diterima oleh DT Peduli ini dari selama pandemi ini, kira-kira bisa ini per bulannya berapa ya? Alhamdulillah sih untuk pandemi memang ada penurunan dari sebelumnya gitu ya, offline sebelum pandemi itu gitu. Ya. Tapi kami alhamdulillah enggak begitu signifikan gitu ya penurunannya, karena memang kan masyarakat juga tetap gitu ya berzakat gitu, apakah itu zakat profesi atau zakat mal gitu. Kami kemarin itu Bandung, karena kami itu banyak cabang ya, 27 cabang. Saya kasih sampel aja untuk cabang Bandung itu di bulan November itu mendapatkan donasi di 2.422.590.584. Nah, itu cabang Bandung aja. Nah, sedangkan 26 cabang yang lain saya harus buka lagi gitu ya datanya. Jadi sekitaran segitulah. Tapi memang tapi memang dana yang kita himpun itu berbanding lurus dengan pengeluaran juga gitu. Betul. Jadi karena banyak program ya. banyak program. Itu khusus sekarang kita contohnya program itu di difabel gitu ya. Kemarin juga kita ada acara dan bener-bener ngelontarin uang sampai 3 miliar kayak gitu. Iya, bagus. Nah, untuk sekarang adalah mengenai kepekerjaannya. Pernah mengalami kesulitan kan ya? Pernah dong, Untuk kesulitannya apa coba? Nah, yang kalau sering misalkan dihadapi? kesulitannya, saya tuh kan bagian SDI ya, HRD kalau teman-teman luar itu mengenalnya. Kalau kesulitannya memang teknis sih, karena saya banyaknya teknis ya, kita tuh kan memang iya gitu, jadi enggak low gitu ya kita ininya jabatannya. Jadi banyak teknis. Biasanya sih kalau misalkan kesulitan itu bisa ditimbulkan dari diri sendiri sih biasanya, dari mood juga gitu ya. Kalau misalkan emang jadi kalau misalnya udah nggak termotivasi buat kerja, biasanya suka menghambat. Jadi banyak kerjaan-kerjaan yang terbengkalai kayak gitu. Tapi kalau misalkan secara internalnya kesulitan nggak ada sih, alhamdulillah gitu. Saya kalau misalnya kesulitan masih nanya gitu ke atasan, teh ini kayak gimana, teh ini kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak aku tuh gak suka ngedemen pekerjaan lama-lama gitu guys, sangat pusing karena itu. Iya, jadi pokoknya intinya mah komunikasi dengan atasan ya. gitu. Kalau susah tuh jangan dipendem. Nah, bener. Nanti jadi rumit gitu. Cheese. Pertanyaan terakhir. Nah, dari masalah tadi, bagaimana cara menghadapinya? Nah, mengatasinya kayak gini. Tadi kan aku dari diri aku sendiri tuh. Berarti mengatasinya ya dari diri aku sendiri. Berarti wah semangat nih gitu kan. Maksudnya jangan ya udah kita bisa gitu. Ya udah semangat aja, kerjanya pasti bisa. Udah deh, selesai kerjaan aku. Intinya kalau diri sendiri kita kita bisa, berarti ya kita juga bisa jadi mengatasinya. benar-benar dari diri sendiri sih kata aku mah gitu. Iya, begitu. Itu penjelasan dari Ina ya, teman-teman. Selanjutnya, Oke, sekarang aku menanyakan ke kamu ya. Nih, media pemasaran apa sih yang digunakan Yayasan DT gitu selama ini? Bukan selama ini ya,
selama pandemi berarti ya. Mungkin ya, karena saya sama Ina juga sama ya di perusahaan jasa. Kami juga sekarang media online yang dikerahkan gitu ya. Salah satunya itu bukan media online aja sih, ke media TV kayak misalkan untuk promosi sekolah biasanya melalui radio. Di DT kan ada MKTV. Nah, biasanya kita melalui iklan di MKTV, di MKFM gitu untuk di radio. Nah, di TV juga kita punya MKTV. Jadi untuk produk sekolah kita bisa mengiklankan di di MKTV. Nah, media online-nya seperti itu. Tapi media online juga bisa melalui websitenya gitu, ada Instagramnya. Kita biasanya promo-promoin di itu gitu. Banyak juga ya, Say. DT tuh maksudnya punya Media, TV iya, gitu kan, punya iya, radio, terus gitu. kita punya web sendiri kan sekarang. Nah, jadi gitu. untuk yang online-nya udah teratasi kali Ya, ya. alhamdulillah mungkin ya untuk medianya mungkin sudah difasilitasi gitu dari yayasan sendiri gitu. Nah, kalau omset sendirinya berapa tuh, Say? Sebulan? Kalau omset sih karena saya tuh banyak lembaga ya, saya juga pusing gitu, dan saya itu di bagian sekretariatnya. Nah, untuk bagian sekretariat itu nggak ada pendapatan, teman-teman, tidak ada pekerjaan yang mendapatkan Secara pemasukan langsung kali secara ya. langsung, tapi kita mendapatkan kontribusi dari lembaga. Nah, kontribusi ini biasanya dari dari penggunaan aset. Nah, dari lembaga yang memakai aset yayasan biasanya berkontribusi ke sekretariat. Nah, untuk pendapatannya kira-kira sampai ke 500 jutaan gitu untuk per Terus bulannya. kayak saham gitu kan. Jadi Ya, ada pendapatan saham juga gitu. Nah, dari untuk anak perusahaan kita ya. ya seperti itu. Nah, untuk kesulitannya ada nggak kesulitan kamu gitu selama ini dalam bekerja? Apa tuh, Say? Aduh, kalau saya kan sebagai staf administrasi ya. Kalau untuk kesulitannya sih lebih ke pengarsipan ya, teman-teman, luar biasa gitu. Apalagi dengan keterbatasan tempat gitu di tempat saya kerja. Nah, pengarsipan itu luar biasa gitu. Sementara kan untuk surat menyurat itu maksimalnya 3 tahun ya. Saya harus mengarsip 3 tahun surat dari tahun ini. Sedangkan tempatnya tuh kecil gitu. Jadi ya gitu kesulitannya tuh. Kadang saya lupa nyimpen gitu. Soalnya arsip itu sangat penting ya, Say. Apalagi dibutuhkan secara tiba-tiba, itu tuh yang bikin enak tuh. Dan kalau nggak ada tuh yang bikin rumet itu gitu. Jadi harus benar-benar rapi ya, gitu harus ya. rapi pengarsipan. Oke. Terus untuk mengatasinya tuh, biar arsip tuh tetap rapi gitu. Tuh kayak gimana tuh? Kalau untuk saya sendiri sih lebih ke ketika menyimpannya sih, kayak misalkan ini kayaknya ini si surat nggak bakal dicari lagi sama saya, langsung dihancurkan. Kayak misalkan surat undangan itu kan sehari langsung beres gitu. Kecuali kalau misalkan kayak ini mah masih ada hubungannya dengan nanti 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, nah baru sama saya itu si suratnya diarsip, terus dipisah-pisahkan gitu, ini folder ini, jadi biar gampang gitu nanti pas kita nyarinya. Jadi ada dokumen untuk akta-akta semuanya di situ disatuin. Jadi pas nanti kita nyari, tolong cariin ini dokumen ini. Oh iya, saya ingat di tempatnya di sini gitu. Lebih ke kitanya aja sih nyimpennya, lebih aware gitu ya. Ya, pokoknya mah tergantung dari kitanya juga. Ya gitu, seperti itulah. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ya. Dari perbincangan sore. Jadi makasih, semoga ada pembelajaran bagi teman-teman. Terus khususnya bagi diri kita sendiri. Oh, jelas. Ya udah, terima kasih untuk perhatiannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.